Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 2115071. Saya dari kelas 4C BKPI. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Selamat menonton. Review kali ini yaitu mengenai materi teknik dalam mengubah perilaku dengan teknik self-management. Nah, self-management ini diartikan sebagai suatu proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi ataupun kombinasi strategi. Jadi, teknik self-management ini merupakan konseli itu diarahkan untuk merubah perilakunya diri sendiri. Nah, tujuan dari self-management ini adalah untuk mengembangkan perilaku yang lebih adaptif dari konseli. Jadi, tujuan dari self-management ini untuk mengembangkan perilaku yang baik yang dulunya maladaptif menjadi adaptif kepada konseli. Dalam perkembangannya, teknik dalam konseling self-management ini ada beberapa. Yang pertama itu mengenai pemantauan diri atau self-monitoring. Nah, dalam pemantauan diri atau self-monitoring ini merupakan suatu proses peserta didik mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi konseli minta untuk mencatat tentang dirinya sendiri terhadap lingkungannya seperti interaksinya dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada teknik reinforcement yang positif atau self-reward, yang dimana self-reward ini digunakan untuk membantu peserta didik mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Misalnya konseli memberikan atau menunjukkan perilaku yang baik, maka konseli itu akan diberikan penghargaan. Yang ketiga yaitu melalui kontak atau perjanjian dengan diri sendiri atau self-contracting. Jadi dalam tahap ini konseli disuruh untuk membuat perjanjian dengan diri sendirinya, seperti apa, perilaku apa yang harus dia rubah. Dengan ada perjanjian ini maka dia akan berpikir bahwasanya perilaku ini harus dirubah. Yang keempat yaitu ada penguasaan terhadap rangsangan atau stimulus kontrol. Nah, teknik stimulus kontrol ini dia lebih menekankan pada penataan kembali atau modifikasi lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam stimulus kontrol ini dia melakukan penataan kembali. Misalnya adanya perubahan tingkah laku dari konseli itu ditata kembali terhadap lingkungan atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu rasional, di mana rasional ini adalah konselor memberi penjelasan tentang apa yang akan dimonitor atau mengapa dan lebih menekankan bahwa hal ini dapat dilakukan sendiri. Yang kedua, penentuan respon. Pada tahap ini, konselor itu perlu membantu klien menentukan usaha yang ditargetkan secara eksplisit. Jadi konselor di sini membantu para konseli untuk menentukan usaha apa yang ditargetkan dalam merubah perilakunya. Yang ketiga yaitu mencatat respon. Pada tahap ini, konselor itu lebih mengajarkan klien tentang waktu, metode dan alat-alat untuk mencatat. Di sini pada tahap ini konselor itu memberitahukan apa saja yang dibutuhkan kepada konseli pada teknik ini. Yang keempat yaitu membuat respon, dan setiap minggu klien dapat menjumlahkan frekuensi dan membuat petanya. Dan yang kelima, memperlihatkan data, yaitu klien dapat menempelkan data di tempat yang dapat dilihat dan mendorong kemajuannya. Dengan adanya penempelan data ini, maka dia akan terdorong untuk melakukan self-management itu. Sekiranya segitu mengenai self-management. Dalam makalah pun dijelaskan sangat runtun, terdapat dari pengertian, kemudian dari tujuannya, kemudian dari langkah-langkah, serta juga ada teknik-teknik dalam self-management yang dijelaskan dalam makalah. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya kali ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.